Ini 4 perkara ibu-ibu, kalau ibu-ibu jalankan. Pertama apa? Salat. Yang kedua puasa Ramadan. Yang ketiga jaga kemaluan dari yang haram dan menutup aurat. Yang keempat taat kepada suami. Ini kita hadir di sini banyak kan ibu-ibu ya. Nih saya mau kasih contoh. Ini rumah di samping kita ada pintunya kan tuh. Kira-kira kalau semua nih masuk ke rumah ini lewat itu pintu, muat gak kira-kira? Gak muat. Kalau mau masuk juga mesti ngantri ya. Betul ibu-ibu. Sekaligus gak bisa masuk kita, tapi mesti ngantri satu-satu baru bisa masuk. Saya mau tanya, umat Nabi banyak atau sedikit? Umat Nabi kita aja apa ada orang lain juga? Ada orang lain di sana, nggak kehitung banyaknya. Nah saya mau tanya, hari kiamat kita masuk surga giliran yang keberapa? Nomor antrian yang keberapa kira-kira? Yang jelas kita bukan nomor antrian yang pertama pastinya, juga bukan yang kedua. Kira-kira nomor antrian keberapa ibu-ibu? Antrian ke 100 juga. Waduh panjang juga. Nah ini kan umat Nabi miliaran. Sekarang aja nih di muka bumi ini orang Islam aja lebih dari 1 miliar atau hampir 2 miliar. Bagaimana dengan yang dihitung dengan yang terdahulu dan yang akan datang, beranak pinak semuanya? Berapa itu jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW? Banyak, nggak kehitung. Nah saya mau tanya, kita ini antrian nomor berapa ntar masuk surga? Waduh, bingung kita. Ibu-ibu ambil kabar gembira. Ntar hari kiamat, ini 4 perkara kalau ibu-ibu jalani. Saya bilang tadi apa? Sholat, puasa, jaga kemaluan dari yang haram dan tutup aurat dengan benar. Yang keempat taat kepada suami. Nabi bilang tuh pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Nah orang perempuan yang menjalankan 4 perkara ini, dia nggak tunggu antrian ibu-ibu, tapi dipanggil sama malaikat, monggo masuk dari pintu yang mana aja silahkan. Nggak pakai ngantri, silahkan. Gilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, kata Rasulullah. Kelak nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh malaikat, silahkan masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana saja. Dari atap juga boleh ibu-ibu. Itu surga punya ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga. Amin. Tapi ini 4 perkara jalanin ibu-ibu ya. Sekarang gilirannya bapak-bapak. Nah sekarang bapak-bapak mau masuk surga apa enggak? Mau apa enggak nih? Ya semangat udah. Mau masuk surga apa enggak? Sebenarnya bapak-bapak juga nggak kalah mudahnya dengan orang perempuan, bapak-bapak. Ya tapi kita juga mesti jujur sih, ya berat juga. Tanggungan kita banyak, sholat Jumat, nafkahin keluarga, iya kan, kerja yang halal, waduh ribet deh. Tapi ada pernah satu orang dari gunung, dari pedalaman, macam kita begini. Satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dia datang, dengan polosnya dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih tahu kepada saya, apakah benar Allah mewajibkan kepada saya atau kepada kami sholat hanya 5 waktu sehari semalam? Nabi SAW bilang, betul. Allah hanya mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu yang wajib dilakukan. Sehari semalam hanya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali kalau engkau ingin melakukan sholat sunnah, silakan. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada witir, dan lain sebagainya. Kalau engkau ingin memperbanyak yang sunnah, silakan. Tapi sunnah dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Hanya saja yang wajib itu dia. Sehari semalam 5 waktu. Terus nih orang nanya lagi, apakah betul
Allah Ta'ala mewajibkan selama 1 tahun puasa hanya 30 hari atau 29 hari 1 bulan penuh, nggak lebih dari itu. Nabi bilang betul, kalau cuma bicara kewajiban hanya bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Kecuali kalau engkau ingin melakukan yang sunnah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa ini dan itu, Arafah, Asyura dan lain sebagainya. Silahkan, tapi yang wajib cuma 1 tahun penuh tuh hanya 1 bulan. Ini sahabat dengar begitu dia senang. Dengan tegas dia bilang, kalau gitu ya Rasulullah, saya nggak bakal ngurangin dari yang wajib. Sholat 5 waktu, sehari semalam 5 kali, puasa 1 bulan penuh, itu nggak bakal saya kurangin ya segitu. Tapi juga saya nggak mau nambahin. Pelit banget nih orang. Nabi ditanya, nih kalau saya begini, hanya ngerjain itu aja, aja, nggak saya kurangin dan nggak saya lebihkan. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Nabi bilang, na'am, engkau bakal masuk surga kalau kau jalanin itu. Enak gak kira-kira? Ibu-ibu 4, bapak-bapak 2. Ntar dulu Bu, masih ada lagi. Tapi itu minimal 5 waktu jangan tinggal. Puasa Ramadan jangan tinggal, tadi kita udah jelasin. Ya. Terus juga kalau mau surga, Nabi SAW bilang nih 4 perkara. Jadi 6 Bu. Iya, kalau ibu-ibu 4. Itu yang tadi 2. Ini tambah 4 lagi, jadi 6. Nabi waktu hijrah ke kota Madinah, beliau bilang sama sahabat, Ayuhan nas, afsyus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham, wasallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Allah Allah. Nabi SAW bilang, hei manusia sekalian, afsyus salam, sebar luaskan salam. Itu 1 bapak-bapak. Ya, yang sholat sama puasa itu tadi udah kita jelasin tuh. Itu kewajiban minimal itu dia. Nah ini yang 4 perkara nih. Jadi totalnya 6 nih bakal bapak-bapak. Ibu-ibu juga mau jalanin sih juga boleh. Apa yang pertama? Nabi bilang afsyus salam, sebar luaskan salam. Kalimat salam di sini di dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian. Pengertiannya adalah salam, ucapan salam nih, assalamualaikum. Itu minimal. Mau sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Mau lebih sempurna lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ucapan ini kita sebar luaskan. Bagaimana caranya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan kita di kampung begini, kadang kalau kita lagi jalan ke sawah, ke pasar, kemana, suka berjumpa dengan orang-orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Nabi SAW tuh ngajarin kita, kalau kita berjumpa, ya, kepada orang yang kita kenal maupun yang nggak kita kenal, ucapkan salam. Salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam, kata Nabi, kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Itu caranya nyebarluaskan salam. Ketemu orang ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang ngedengar gitu wajib ngejawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita sebarin, biasain gitu ya. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya mau tanya mungkin khusus, mohon maaf nih bapak-bapak, ya. Di sini yang di kantongnya ada handphone, tunjuk tangan. Handphone pada punya apa enggak? Hampir semuanya pada punya. Saya juga ada. Saya mau tanya, di sini bapak-bapak, mohon maaf nih, yang di kantongnya ada rokok, tunjuk tangan. Saya enggak tunjuk tangan. Saya enggak, alhamdulillah enggak ngerokok. Yang pada ngerokok tunjuk tangan deh, apa malu-malu, Beb. Ya udah gini. Ini kan, ya mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan wabah nih. Hampir semua orang di kantongnya tuh ada handphone, ada rokok. Saya sekarang mau tanya, tunjuk tangan yang di kantongnya ada siwak.
Ini sunnahnya Nabi nih. Ada nggak? Sunnah Nabi. Hei orang Islam. Aduh, repot urusannya nih. Ya udah deh, yang gampangan dikit. Yang di kantongnya ada tasbih. Alhamdulillah ada 1, 2, 3. Tapi banyak orang yang angkat tangan tadi rokok tuh. Yang angkat tangan handphone semuanya tasbih. Waduh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan sunnahnya Nabi, ya. Kita pengen hidupin. Nabi SAW bilang, ya, kita ini dianjurin untuk nyebar luaskan salam. Kembali lagi kepada handphone. Masing-masing pada punya handphone, suka nelpon. Kalau nelpon tuh pertama kali ngomong sama orang bagaimana? Halo, iya. Benar gak? Angkat telepon, ada yang telepon masuk ring, halo. Nabi ngajarin kita assalamualaikum. Kita rubah kebiasaan ini, setuju apa enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kita mau nih, biasa ya sekarang nih. Begitu nyala telepon, nelfon orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Bunyi telepon masuk ring, ya, angkat telepon langsung ucapkan bukan halo. Halo itu dari barat. Kita di mana namanya ini? Di Indramayu sini. Kan beda jauh. Eropa main Indramayu. Iya. Tapi kita lebih mulia dari dia orang. Kita orang beriman sama Allah. Kita punya ajaran namanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita pakai, kalau kita ngikutin dia, kita sama sama dia. Angkat telepon langsung ucapin assalamualaikum. Ini bawa pulang bapak-bapak. Setuju? Kita suka dapetin perselisihan di antara kita. Ada aja yang ribut orang. Ada aja yang berselisih. Kadang tetangga, kadang keluarga, kadang temen. Dia ribut, nggak ada habisnya musuhan. Ada aja kan? Mau saya kasih solusi gak? Nabi SAW pernah bilang, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum? Qalu bala ya Rasulullah, qala afshu salama bainakum. Nabi SAW bilang, kalian gak bakal masuk surga. Waduh, Nabi udah bilang gitu. Kecuali kalau kalian betul-betul beriman sama Allah. Dan kalian gak dianggap beriman kepada Allah sebelum kalian satu sama lain saling menyayangi karena Allah. Nabi bilang, mau gak aku ajarkan suatu perkara, kalau kalian jalankan maka kalian akan saling menyayangi satu sama lain. Segala perselisihan akan runtuh. Segala kedengkian, kebencian akan mencair. Perdamaian akan tersebar. Mau gak kira-kira? Mudah, kata Rasulullah. Apa itu? Afsyus salama bainakum, sebar luaskan salam di tengah-tengah kalian. Itu aja kata Rasulullah. Bagaimana buktinya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sama temannya ribut, nggak akur, tapi dia mau jalankan sunnahnya Rasul. Begitu papasan di jalan, teringat sama sunnahnya Rasul, sebar luaskan dia lewatnya lagi musuhan nih, tapi ingat sama sunnah Nabi. Oh, Nabi nyuruh ngucapin salam. Yang satu dia ngalah, dia bilang assalamualaikum. Yang mana bakal ngejawab apa enggak? Hah? Ngejawab apa enggak ibu-ibu? Pasti ngejawab. Mulai mencair apa enggak tuh perselisihan? Mencair. Tiap hari ketemu ngucapin salam. Udah, dia bakal bayan. Iya kan? Itu ajarannya Rasulullah SAW. Kira-kira kalau semua orang begitu bagaimana? Gak bakal ada perselisihan. Yang adanya adalah kasih sayang di tengah-tengah kita. Satu, jalan ini bapak-bapak ibu-ibu, sebar luaskan salam. Yang kedua kata Nabi, afsyus salam wa at'imut ta'am, bagi-bagi makan. Waduh, enak. Kita emang demen makan. Ya, Nabi nganjurin kita bagi-bagi
khususnya kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Kita bikin santunan, orang-orang yang susah di antara kita itu bagi makan kepada mereka, buka lahan pekerjaan. Ibu-ibu tahu nggak, bapak-bapak? Ada Nabi cerita, ada orang dari umat terdahulu, penjahat besar, tukang maksiat dalam hidupnya, tapi Allah ampunin dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara apa ya tahu? Gara-gara ngasih seteguk air untuk seekor anjing. Bukan makan manusia, seteguk air untuk seekor anjing. Diampunin dosanya oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, padahal dia penjahat besar, dalam riwayat seorang pelacur. Bagaimana kiranya kalau yang dia kasih seorang manusia, dan bagaimana kiranya kalau yang dia kasih adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang ngurusin anak yatim seperti ini di surga nanti, berdampingan, seperti berdampingannya jari telunjuk dengan jari tengah, kata Rasulullah. Sebarluaskan nih ajaran Rasulullah, bagi-bagi makan. Setuju gak bapak-bapak, ibu-ibu? Gak usah repot. Kadang kita di rumah ada makanan sisa. Ini kalau kita mau sederhana aja deh, makanan nggak habis, nggak kemakan di rumah. Taruh di piring, tinggal sepiring, 2 piring, taruh di piring, bagusin, kirim ke tetangga kita, teman kita, atau orang di jalan yang pada lewat nih makan. Dapat pahala nggak kira-kira? Nah, itu bagian dari pahala yang besar. Ini 2. Yang ketiga, sambung tali silaturahmi dari bilang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluarga, ini kan bentar lagi malam nisfu Sya'ban nih, ya. Semua orang dapat pengampunan Allah malam nisfu Sya'ban, tapi ada orang nggak dapat pengampunan. Tahu siapa? Yang mutusin tali silaturahminya dengan keluarga. Kesian nih orang, rugi. Besok malam nih malam nisfu Sya'ban. Kita sekarang punya kesempatan, datengin keluarga kita. Beb, jauh, kirim. Ada punya handphone? Tunjuk tangan. Telepon saudara kita. Nggak bisa ditelepon, kirim SMS, pesan, WhatsApp, atau sekarang udah mudah, minta ucapan redo, ucapan apa namanya, minta maaf, permohonan maaf, sambung lagi tuh tali silaturahmi. Insya Allah kita diampuni nama Allah di malam nisfu Sya'ban. Setuju? Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bapak-bapak, shollu bil lail wan nasu niyam. Waktu orang tidur, kata Nabi, bukan nonton bola. Waktu orang tidur bukan nongkrong di luar, tapi Nabi bilang waktu orang tidur bangun sholat di malam sholat malam. Ini 4 perkara kalau bapak-bapak jalankan, juga ibu-ibu, ya. Apa? Sebarluaskan salam, bagi-bagi makan, nyambung tadi silaturahmi, dan sholat di malam hari ketika orang pada tidur. Nabi bilang tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan membawa kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Mudah-mudahan di dunia kita di surga, di akhirat kita di surga, dan mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bakal kita bisa pergi haji wa umrah ke Baitillahil Haram wa ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus salat wa azka salam. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal keluarga kita, bakal sahibul majlis, sahibul bait. Mudah-mudahan santri-santri yang belajar di akhir sana ini, yang mereka pada pulang, mudah-mudahan dijadikan sebagai ulama amilin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang selama ini membimbing kita ke jalan Allah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk mereka, kasih sehat wal afiat. Ya Rabbal Alamin. Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekalian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Salam kreatif.